Allah Sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salli alaihi wa sallim. Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika badrun anta nurun fawqa nur. Sebelum kita mengaminkan doa dari ketua majelis kita, bahwasanya saya mengingatkan diri saya, mudah-mudahan pengingatan ini ada hikmahnya buat para jamaah sekalian. Baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan zaman itu sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah zaman yang sudah berlalu, yaitu zamannya para anbiya dan para rasul. Sudah berlalu belum Pak? Sudah. Yang kedua adalah zamannya para sahabat. Ini sudah berlalu. Yang ketiga adalah zamannya para tabi'in. Dan kita masuk yaitu di zaman yang penuh fitnah, ya. Dan ke zaman fitnah ini, mari kita sadari semuanya itu tertuang dalam satu kitab, yaitu kitab yang dimuliakan oleh Allah, turunnya kepada manusia yang mulia, karena Al-Quran ini dibuat oleh yang maha mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Kita tinggal menyatukan aja dengan peristiwa-peristiwa yang saat ini sedang kita laksanakan, ya. Kenapa? Di zaman para rasul, ya, ada rasulnya, ada nabinya. Peristiwanya juga mirip dengan peristiwa yang sekarang ini, ujian keimanan dan keislaman. Para sahabat, begitu juga para tabi'in, sampai kita di zamannya apa? Di zamannya yaitu zaman fitnah, ya. Contoh pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, dia melawan yaitu yang namanya Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Di mana? Zamannya Fir'aun, ya, Fir'aun saking serakahnya dengan kedudukannya, Nabi Musa diudak-udak sampai lautan. Tapi dia bersaudara, ya, nggak udak-udak sampai lautan lagi, lautnya di pasar. Kamu kira-kira? Dulu zaman Fir'aun ini udak Nabi Musa sampai ke lautan. Akhirnya Nabi Musa ditenggelamkan. Tapi di akhir zaman ini, ya, nggak perlu budak-budak orang benar sampai ke lautan. Ya, akhirnya lautnya dipagerin. Kira-kira sama nggak? Sama lautnya, cuman beda perbuatannya. Ini di akhir zaman ini, dan sudah dicontohkan zaman-zaman dulu, ya. Kenapa? Cuman bedanya kita mendapatkan kemuliaan, yaitu menjadikan mulia atas kita dijadikan umat baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Kenapa? Saat Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah tertunduk dan mengangkat kepalanya, mengeluarkan air mata dari kedua yang indah tersebut. Nunduk lagi, ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kekasih Allah, ya, kenapa kau tertunduk dan kau melihat dan tertunduk lagi keluar air matamu? Apa gerangan yang terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saat ini aku sedang rindu serindu-rindunya. Kepada siapa ya Rasulullah? Kepada saudara-saudaraku. Kata Sayyidina Umar, bukankah kami ini semua adalah saudaramu? Bukan. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Aku sedang rindu nanti di akhir zaman yang mereka beriman kepada Allah dan mereka tidak melihat wajahku. Mereka tidak mendengar yaitu hadisku dan lisanku tidak menyaksikan wajahku, tapi mereka beriman kepada Allah, tapi mereka menjalankan beriman kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnahku. Siapa? Di kita di akhir zaman ini, yang tidak sempat melihat wajah Rasul, yang tidak sempat mendengar suara indahnya Rasul, tidak melihatnya itu wajah Rasul, tapi kita beriman kepada Allah dan melaksanakan sunnah baginda Nabi besar kita Muhammad, kita yang ditunjukkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad. Alhamdulillah.
Maka turunlah persaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Pak, kejadian-kejadian maksiat dari kejadian Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam ada semua. Nabi Adam anaknya berantem gara-gara berebut perempuan saling bunuh. Sekarang ada nggak? Nggak ada orangnya nih. Ada. Di dalam keluarga ya, Nabi Yusuf alaihissalam sampai dicemburin sumur gara-gara warisan. Sekarang ada nggak? Ada. Semua kejadian ada. Kenapa Allah tidak ajak? Karena Allah janji sama Rasulullah kangen kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan aku ajak, yaitu khusus umatmu, karena Allah selalu memandang wajah baginda Nabi besar kita Muhammad. Kalau diajak seperti kayak Nabi Nuh alaihissalam, habis sudah kita, dan habis. Udah habis kita, ya. Nabi yang gak sabaran mengantuk, Nabi Nuh pegal, ya Allah gulung aja deh gulung, ya. Dia udah gak benar, anaknya gak gulung aja. Tapi Rasulullah tidak. Kenapa? Di sini maksiat begitu banyak, kejadian sifat-sifatnya sudah banyak, tetapi kenapa Allah istidrajkan? Karena Allah selalu memandang wajah baginda Nabi besar kita Muhammad. Saat ada bala, saat ada musibah, saat ada maksiat, Rasulullah angkat tangan, ya Allah, di zamanku mereka melihat wajahku, di zamanku melihat mujizatku, di zamanku mendengar suara indah dan kalamullah dan hadisku, mereka ada yang tetap membangkang kepadamu, mereka ada yang tidak beriman kepadamu dan tidak mendengar menjalankan sunnah-sunnahku. Apalagi di akhir zaman, umatku tidak sempat melihat wajahku, umatku tidak sempat mendengar suaraku, umatku tidak bisa melihat wajah dan menyaksikan mujizatku, tapi mereka banyak yang bertahan, istiqomah, mereka bersabar, beriman kepadamu ya Allah, dan mereka yaitu menjalankan sunnah-sunnahku. Maka angkatlah dan tahanlah yaitu bala atas sekelompok kecil yang sedang maksiat ini. Memandanglah wajah yaitu Allah selalu memandang wajah baginda Nabi besar kita Muhammad. Maka turunlah satu ayat yang mengeluarkan global, wa ma arsalnaka illa rahmatan, menjadikan rahmat itu Rasulullah SAW. Di zaman dulu kalau kita melaksanakan hamba Allah, ingin melaksanakan kebaikan, belum dicatat. Kalau apa? Kalau belum kebaikan tersebut dilaksanakan. Tetapi begitu kita menjadikan umat yang paling utama, baru niat saja ya sudah dicatat. Karena apa? Kita sebagai umat rahmatan lil alamin, umatnya baginda Nabi besar kita Muhammad. Ini kelebihan yang dahsyat. Kalau memang tidak Allah selalu memandang wajah Rasulullah, habis kita, habis. Dosa apa yang tidak ada dari zaman Nabi Adam sampai sekarang? Ada. Peristiwa Nabi Lut, ada nggak sekarang? Ada nggak? Padahal Allah udah nyaksiin. Ya, jenis kelamin itu cuma dua. Jangan repot-repot, Anda masuk aja ke toilet. Kira-kira ada gambar 3 atau 2? 2, laki, perempuan. Kalau Anda nggak laki nggak perempuan, pintunya di tengah. Ya, di perempuan nggak ada, laki nggak ada, berarti pintunya di tengah. Ini sudah disaksikan. Ini peristiwa Nabi Lut sedang berjalan banyak sekali. Satu masalah peristiwa, ya. Peristiwa dengan demi peristiwa. Kenapa? Ini kita menjalankan tetap di zaman kita selalu apa? Yaitu dengan ayat Al-Quran. Kita pakai ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalam. Dengan salat ingat kepada Allah, ya. Ingat kepada Allah yang sempurna adalah saat kita salat dari takbir sampai salam. Di luar itu ingat kepada Allah seperti sekarang zikir baca Quran. Tapi yang sempurna mengingat Allah adalah lewat kita salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa harus terus terang. Ini sekarang doa mereka terus terang nggak? Saya tanya bapak zaman sekalian, bapak lagi zikir, ya, lagi zikir Subhanallah, Allahu Akbar, lagi zikir badan sehat, ya, tetapi nggak punya duit, kira-kira tenang nggak Pak? Tidak ada orang ini. Lagi zikir Subhanallah, Allahu Akbar, tapi nggak punya duit, kira-kira tenang nggak? Pernah nggak doa minta duit sama Allah? Nggak pernah sih loh. Ya Allah kasih rezeki, kata Allah rezeki apaan?
Kesehatan rezeki bukan? Ya kan? Panjang umur rezeki bukan? Tapi pernah nggak minta duit sama Allah? Kalau pernah ya udah nggak punya duit, bilang ya Allah kasih duit buat bayar utang, buat usaha, ya Allah berikanlah saya duit yang zakatnya yaitu 25 juta. Berarti kalau zakatnya 25 juta, duitnya berapa? 1 M. Wah, 100 juta. Ya. Pernah kan minta duit? Ya ada orang itu langsung minta duit. Wah, saya udah pikir, udah gitu, nggak tenang Ustaz, karena nggak punya duit. Lu nggak pernah doa minta duit sama Allah. Kan Allah Maha tahu, sebutin. Ya Allah minta duit buat ini, sebutin. Ya, sebutin. Ini nggak nyebutin. Ya Allah, arisan lu nggak ya Allah. Nanti dah, jadi sesuai dengan pilihan kita. Mulai besok minta. Ya, tadi saya pikir, ya Rozak, lihat duit ya Allah. Ya Rozak, duit ya Allah. Halalan thayyiban mau mubarakah, buat terutang ya Allah, buat bayinya, sebut ya Allah. Jangan Rozak, semuanya kan kata Allah udah dikasih. Sehat, rezeki ini, rezeki. Kok masih ngeluh? Karena kita belum sebutin duit. Maka ada selawat yang dikatakan selawat duit. Betul? Coba besok. Ya, kira-kira kalau saya ya Rozak teriak duit, setuju nggak? Minta Allah. Saya nggak tenang Ustaz, zikir subhanallah wa akbar, nggak punya duit, kita pada mana minta ya, dengan minta kepada Allah rezeki halalan thayyiban mubarak ya, rezeki kita minta duit kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus doa itu ya, doa di malam hari seperti malam ya, kita minta duit, ucapin ya Allah saya nggak sanggup nih ya Allah, minta duit ya Allah, nanti saat waktu dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak minta jodoh yang sudah bikin hari minta nama ya Allah kasih jodoh ya Allah, baca sholawat itu pula tahajud subuh, jalan pagi-pagi nggak dapat juga baca lagi, kalau subuh jalan ke kiri nggak dapat, besok baca lagi jalan ke kanan, tapi jalan ke kanan bikin anjing saudara. Gua minta jodoh bikin anjing, nanti bikin anjingnya berarti ya kita dibawa ke bagian gede RSUD Cibinong, begitu dibawa kan 3 hari dirawat, kenalan sama perawat, akhirnya jodoh, makanya minta jodoh digigit anjing. Jadi kita harus terserah ya. Kenapa di situ kalimatnya harus sholat? Kita periksa ya kesalahan dan konek kita kepada Allah. Jangan HP itu apa giliran nggak dapat sinyal, lari sono, lari sini, nggak dapat kuota kita sama Allah bagaimana? Khususnya kita sholat. Kemarin kewajiban sholat, sekarang adalah ya sholat adalah penting. Kita ngadep pada Allah Subhanahu. Kemarin sebelum dipanggil ya kita lalai, sekarang sebelum panggil kita siapin. Beda ya. Kita tafakur tuh aja, masya Allah. Ajan itu mulia banget, maka saya tidak Abu Bakar Siddiq kalau dengar ajan nangis. Kenapa? Dia membayangkan begitu kasih sayangnya Allah. Allah sampai keren banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah ini maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku ini maha besar. Ya, ditanya komitmen kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukankah engkau sudah komitmen aku ini Allah sebagai Tuhan? Bagaimana mentuhankan Allah? Bagaimana ibadah Allah? Kita komitmenlah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Nabi Muhammad sebagai Rasul dan pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Buktiin komitmen kamu. Hayya 'ala shalah, datang kepada aku lewat salatmu. Hayya 'ala shalah, datang kepada aku lewat sujudmu. Buat apa kita komitmen? Buat apa kita salat? Hayya 'ala falah, akan aku berikan apa? Kesuksesan di dunia. Hayya 'ala falah, akan aku berikan kebahagiaan di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita tafakur aja begitu ya. Bapak lagi susah, lagi ini dipanggil ya ngebos rumah dong, kira-kira dihapus apa buru-buru berangkat? Bayanginnya apa? Wah, kok beres. Begitu juga aja. Wah, kok beres buat persoalan ini. Buru-buru menjawab bahwa ya Allah saya ada masalah ini. Sebutin.
Setiap waktu kita minta kepada Allah, insya Allah semangat sholat kita adalah bertambah. Kalau cuma sekedar melaksanakan kewajiban, berat saudara. Apalagi ada yang bilang, bos bayar, susah jangan terus. Ya, kenapa dia tidak menyandarkan setiap sholat itu menyandarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sempurnakanlah sujudku, ya Allah sempurnakanlah seluruh permintaan aku. Jadi kita baca iyyaka na'budu, ya Allah sempurnakanlah ibadahku, wa iyyaka nasta'in, ya Allah sempurnakanlah seluruh permintaan aku. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ada manfaatnya buat saya dan insya Allah ada hikmahnya buat para jamaah sekalian. Marilah kita baca suratul Fatihah sebagai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal kita aktivitas setelah Ramadan, Allah kuatkan lagi iman Islam kita, Allah tambahkan rezeki kita, Allah cukupkan rezeki kita buat diri kita, buat menafkahkan anak dan istri kita, yaitu melunasi hutang-hutang kita, membayar zakat kita, dan tolong menolong lewat sedekah kita, dan akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa kunnatin salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan ya wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqi nuril Qur'an wal barakatil Qur'an wal hikmatil Qur'an wa syifa'atil Qur'an wa syafa'atan bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil azim minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma bihaq wal iman imani ummati sayyidina Muhammad. Allahumma bihaq wa dinil Islam islami ummati sayyidina Muhammad. Allahumma bihaq wa salamatan fid dunya wal akhirah wa syafa'atan bi ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajannya jangan banyak-banyak. Di dalam ya. Ah?